Hah, akhirnya aku bisa buat warung itu sepi. Kalau jalan ini becek, orang pasti malas lewat. Ini salah kamu sendiri, Bu Aci. Siapa suruh kamu pamer-pamer motor? Bu Jui, ngapain nyiram jalan begitu? Jadi licin kan? Orang bisa jatuh. Iya Bu Jui, jangan main siram air sembarangan gitu. Ini jalanan umum, banyak yang lewat. Orang-orang bisa kecelakaan kalau begini. Wah, Bu Aci, motor baru ya, keren banget. Beli di mana nih? Iya Bu, alhamdulillah dari hasil warung ini belinya di dealer dekat pasar buat bantu saya belanja biar nggak repot lagi bawa-bawa barang berat. Pamer banget nih orang, baru jualan nasi rames udah bisa beli motor baru. Segala bilang buat belanja doang ke pasar, gayanya udah kayak bos besar. Wah, Bu Aci, selamat ya, baru beli motor. Pasti sekarang makin enak ya hidupnya. Usaha lancar, bisa beli apa aja. Alhamdulillah Bu Jui, iya ini rezeki dari Allah. Saya juga nggak nyangka bisa sampai kebeli motor sendiri. Warung alhamdulillah ramai terus. Oh iya, saya sih nggak heran. Warung nasinya Bu Aci memang paling ramai sekomplek. Semua orang suka makan di sini. Wajar aja kalau bisa beli motor baru. Pasti banyak banget yang beli nasi di sini sampai bisa beli motor. Enak banget ya hidupnya sekarang. Bu Jui kenapa ya? Kayaknya dia nggak suka sama motor saya. Oh, Bu Jui memang begitu. Mungkin dia cuma lagi banyak pikiran. Jangan diambil hati ya Bu Aci. Loh, Bu Koko, tumben gak belanja sayur pagi ini? Biasanya selalu borong. Iya Kang, hari ini lagi sibuk banget, gak sempet masak. Jadi beli nasi rames aja di warungnya Bu Aci. Cepat dan praktis. Wah, nasi rames Bu Aci emang mantep banget. Istri saya juga suka beli di sana kalau lagi malas masak. Harganya murah, tapi rasanya nggak akan kalah sama restoran. Pokoknya top banget deh. Iya, murah dan porsinya juga banyak. Makanya saya nggak ragu beli di sana. Lumayan buat ngirit, gak capek masak. Semua orang malah muji-muji Bu Aci. Dasar Bu Aci licik, bikin dagangannya murah biar semua orang beralih ke warungnya. Harus ada cara nih biar warung dia sepi pembeli. Bu Jui udah pernah nyoba nasi ramesnya Bu Aci belum? Kalau belum, cobain deh. Pasti nggak akan nyesel. Ah, saya sih masak sendiri aja Kang. Nasi rames murah gitu, pasti kualitasnya juga murahan. Saya lebih suka masakan rumah, lebih sehat. Ya udah, ini aja belanjaan saya. Jadi berapa? Jadi 30.000 ya. Ini uangnya Kang. Aduh, kenapa ya Bu Jui? Kayaknya nggak suka banget kalau kita ngomongin nasi rames Bu Aci. Mungkin iri aja Kang. Warung Bu Aci makin laris soalnya. Bang Sali, sini deh sebentar. Bu Jui, ada apa nih? Lagi berdiri di sini, liatin warung Bu Aci ya? Hehehe. Iya nih Bang, warung Bu Aci kok makin rame aja. Saya jadi penasaran, emang seenak apa sih masakannya? Sampai orang-orang pada ngantri gitu. Jelas enak Bu. Masakan Bu Aci tuh medok banget bumbunya. Rasanya kuat, gurih, udah gitu murah lagi. Siapa yang gak suka coba? Eka aja suka banget. Murah? Tapi masa iya rasanya sampai sebegitunya sih? Kamu kali terlalu lebay Bang Sali. Lah, Bu Jui sendiri belum pernah coba. Padahal tetanggaan loh. Warung Bu Aci kan persis di depan mata. Masa sih belum pernah nyicip? Buat apa saya coba masakannya Bu Aci Bang? Saya kan lebih suka masak sendiri. Masakan saya juga jauh lebih enak. Gak butuh makanan beli di luar. Iya, masakan Bu Jui pasti enak banget. Tapi kalau nggak pernah coba, mana tahu kan? Boleh loh sesekali beli di Bu Aci. Siapa tahu jadi suka. Gak perlu, saya gak butuh makanan yang katanya enak tapi bikin orang-orang jadi norak. Pamer-pamer pencapaian yang belum seberapa itu. Ya sudah Bu Jui, tapi ingat loh, kalau nanti penasaran, warung Bu Aci selalu terbuka buat tetangga. Kalau gitu, Eka pergi dulu ya. Mau beli nasi rames Bu Aci, takut nggak kebagian.
Aduh, gimana ya caranya bikin usaha Bu Aci sepi? Aku udah muak banget lihat dia pamer-pamer motor baru. Loh, tumben baru pulang jam segini, Pak. Biasanya kan lebih awal. Iya Bu, aku muter jalan tadi. Jalan yang biasanya aku lewati becek banget. Malas banget lewat sana. Jadi terpaksa lewat jalan yang lebih jauh. Kayaknya aku tahu harus apa buat jatuhin usahanya Bu Aci. Ya udah, kalau gitu mending Bapak bersih-bersih dulu, terus istirahat. Iya Bu. Kalau begitu sekarang aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kalau jalan depan warung itu terus becek, pasti orang-orang malas mampir. Aku akan buat warung itu sepi. Lihat aja, aku hanya perlu menyiram air terus di jalan itu. Kalau becek, siapa juga yang mau lewat ke warung Bu Aci? Apalagi di musim hujan seperti ini, orang pasti tambah malas. Bu, kamu senyum-senyum sendiri lagi mikirin apa sih? Ah, nggak ada apa-apa, Pak. Cuma mikir aja soal tanaman di halaman yang perlu disiram besok. Oh ya, bagus deh kalau gitu. Kamu peduli sama tanaman. Tanaman butuh perhatian biar tumbuh subur. Iya, Pak. Bukan cuma tanaman yang perlu disiram. Apa Bu? Kamu bilang apa tadi? Nggak ada apa-apa, Pak. Ya udah, Bapak istirahat aja ya. Aku masih mau duduk di sini sebentar. Oke, aku mau tidur dulu. Jangan tidur terlalu malam ya. Tunggu aja Bu Aci, warungmu akan sepi. Aku akan buat orang-orang gak mau lagi mampir ke sana. Akhirnya aku bisa buat warung itu sepi. Kalau jalan ini becek, orang pasti malas lewat. Ini salah kamu sendiri Bu Aci. Siapa suruh kamu pamer-pamer motor? Bu Jui, ngapain nyiram jalan begitu? Jadi licin kan? Orang bisa jatuh. Iya Bu Jui, jangan main siram air sembarangan gitu. Ini jalanan umum, banyak yang lewat. Orang-orang bisa kecelakaan kalau begini. Wah, maaf ya Bu Omat, Bu RW. Saya cuma nyiram tanaman kok. Ya sudah, hati-hati Bu Jui, jangan sampai malah membahayakan orang. Jalan jadi becek begini kan, gak enak buat dilewati. Iya, jangan asal nyiram aja. Nanti yang rugi juga kita-kita. Mereka nggak tahu aja kalau ini yang aku mau. Makin becek makin bagus. Biar mereka kapok beli nasi di warung sebelah itu. Warung Bu Aci nggak boleh terus-terusan ramai. Mudah-mudahan dengan ini warung Bu Aci makin sepi. Aku nggak mau Bu Aci terus pamer seperti itu. Lihat aja, ini baru permulaan. Aneh, kenapa ya daganganku sepi hari ini? Padahal biasanya ramai. Apa ada yang salah ya? Bu Aci, nasi rames 2 ya. Baik Mbak, sebentar ya. Bu Aci, kok jalan ke sini becek banget sih? Susah banget jalannya, takut jatuh. Iya, maaf. Kadang memang hujan bikin jalan jadi becek, gak enak buat dilewati. Tapi kalau jalannya begini, orang jadi malas lewat Bu, ngeri jatuh. Warung Bu Aci kan enak. Sayang kalau jadi sepi gini, cuma gara-gara akses jalannya yang becek. Apa mungkin ini penyebab warungku sepi? Tapi semalam kan gak hujan, kenapa jalanannya bisa becek gini ya? Apa ada yang sengaja bikin becek? Jangan-jangan ada yang sengaja bikin susah. Ini nasi ramesnya Mbak. Maaf ya kalau jalanannya jadi becek begini. Semoga tetap nyaman makan di sini. Ini uangnya Bu. Kalau saya mau 3 nasi rames Bu Aci. Baik, sebentar ya Mas. Ini nasi ramesnya. Ini Bu uangnya. Kenapa ini semua jadi begini? Aku nggak pernah nyangka bakal ada yang sengaja bikin begini. Tapi siapa yang benci sampai kayak gini? Kenapa Bu? Ada masalah? Pembeli bilang jalanan becek banget. Mereka jadi malas kesini. Padahal aku udah usaha banget Pak. Bisa jadi itu karena cuaca juga Bu. Tapi seingatku kemarin malam gak hujan. Jalanan gak becek kok. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi begini. Semua pembeli mulai berkurang. Biasanya mereka banyak yang datang, tapi sekarang malah susah banget dapat pelanggan. Aku udah coba masak lebih enak, bikin suasana lebih nyaman, tapi kok ya semuanya malah makin sepi. Tenang Bu, semua usaha pasti ada pasang surutnya. Ini cuma sementara. Mungkin cuaca atau faktor lain yang gak bisa kita kontrol. Jangan terlalu terbebani. Kita bisa cari solusi sama-sama. Percaya deh, warung ini akan kembali ramai kalau kamu selalu bisa atasi semua ini. Aku yakin banget kamu bisa Bu. Tapi Pak, kalau warung ini terus sepi, bagaimana? Aku nggak mau usaha kita gagal. Aku capek Pak, aku capek. Kita nggak akan pernah gagal Bu. Kalau kita berdua, kita akan tetap bersama. Pasti ada jalan keluar. Jangan biarkan perasaanmu menguasai hatimu. Kita harus tetap berjuang. Semangat Ibu. Semoga kamu bener Pak. Semoga kita bisa melalui ini semua.
Selamat pagi Bu Aci. Mau beli apa lagi hari ini? Selamat pagi Bu Fitri, saya cuma mau beli gula sama terigu. Baik Bu, sebentar ya saya ambilin. Kamu kenapa Bu Aci? Warung saya lagi sepi banget Bu, gak kayak dulu. Kadang pelanggan datang, kadang enggak. Kayaknya ada yang salah nih. Ya gimana gak sepi Bu Aci? Jalanannya sekarang becek banget, susah banget orang mau lewat sana. Apalagi yang bawa motor, pasti mikir 2 kali buat lewat situ. Becek, maksudnya gimana? Kenapa bisa jalanannya jadi becek? Bukannya nggak hujan ya semalam? Oh, itu pasti Bu Jui. Dia yang nyiram jalan pakai air tiap pagi. Katanya sih buat nyiram tanaman. Tapi ya kalian tahu sendiri kan, jalan jadi licin, becek. Orang yang lewat jadi malas ke warung kamu. Bu Jui, itu dia yang bikin jalanan becek. Kok bisa ya dia sampai ngelakuin hal kayak gitu? Kenapa nggak bilang-bilang? Ya makanya kamu coba cek sendiri. Pasti pagi-pagi gini Bu Jui udah nyiram jalan lagi. Dia suka banget mainin air itu. Kalau kamu ngeliat sendiri, pasti tahulah siapa yang bikin jalan becek dan bikin warung kamu jadi sepi. Kalau benar dia yang bikin, saya nggak akan tinggal diam Bu. Ini udah keterlaluan. Saya nggak akan biarin dia merusak usaha saya begitu aja. Sabarlah Bu Aci. Kalau itu memang benar, kita harus hati-hati. Jangan sampai masalah kecil jadi besar. Tapi kalau memang perlu, kita bantu bicarakan. Saya akan cari tahu sendiri. Kalau itu benar, saya nggak akan tinggal. Heh Bu Jui, apa yang kamu lakukan? Kenapa jalanan ini terus-terusan dibasahi? Bu Aci, ini kok marah-marah? Saya kan cuma nyiram tanaman aja kok, nggak ada yang aneh. Nyiram tanaman? Lihat tuh jalanan jadi becek Bu. Orang yang lewat jadi susah banget. Pasti pada males ke warung saya. Ini sengaja kan kamu ya? Kamu udah bikin jalanan becek biar warung saya jadi sepi kan? Aduh Bu Aci, jangan salah paham. Saya nggak ada niat begitu. Beneran, saya cuma nyiram tanaman biar seger. Nggak ada urusannya dengan warung kamu. Jangan bohong Bu Jui. Semua orang tahu apa yang kamu lakukan. Jalanan ini nggak mungkin jadi begini tanpa alasan. Kamu sengaja bikin orang pada nggak mau lewat kan? Biar warung kamu yang jadi satu-satunya pilihan. Ya udah Bu Aci, saya nggak mau ada keributan. Mungkin kamu benar, jalannya emang licin. Tapi itu bukan karena saya. Coba aja tanya sama orang lain. Udah, saya nggak mau dengar alasan kamu lagi. Kalau begini terus, warung saya makin lama makin sepi nih. Pak, tahu nggak? Tadi Bu Jui lagi nyiram jalanan di depan rumahnya. Itu pasti yang bikin warung kita sepi. Dia sengaja bikin jalanan becek biar orang malas lewat sana dan mampir ke warung kita. Ya udah Bu, kamu gak usah marah. Kalau memang begitu, lebih baik kamu lapor aja ke Pak RW. Bu Jui udah bikin masalah dan dia udah mengganggu ketenangan kita. Makanya mending lapor ke Pak RW aja, biar gak ada kesalahpahaman dan kita bisa selesaikan ini dengan baik. Emang sih Pak, tapi aku nggak mau diem aja. Aku nggak terima kalau warung kita diusik kayak gini. Kita coba pakai cara yang lebih baik dulu Bu. Kalau nanti Pak RW nggak bisa bantu, baru kita pikirkan jalan lain. Tapi untuk sekarang, coba aja untuk sabar dulu ya. Pak RW, saya nggak tahu lagi harus gimana. Warung saya makin sepi Pak. Semua ini gara-gara jalanan di depan rumah saya becek parah. Pembeli jadi malas lewat sini. Mereka bilang takut jatuh, nggak ada yang mau mampir. Bu Aci, ini nggak bisa dibiarkan. Jalanan yang becek begini nggak wajar. Ada yang sengaja bikin begini. Itu jelas seseorang pasti punya niat jahat untuk membuat jalan ini licin, biar orang-orang nggak lewat sana. Jadi ini bukan cuma kebetulan, ada yang sengaja. Siapa yang bisa berbuat seperti itu Pak? Saya nggak ngerti apa salah saya sampai mereka bisa begitu. Apa ada orang yang Bu Aci curigai? Bu Jui, dia orang yang saya curigai. Ibu-ibu kompleks juga bilang kalau itu Bu Jui memang sengaja nyiram. Ini masalah besar Bu. Kalau dibiarkan bisa jadi lebih parah. Kamu nggak sendirian kok. Banyak yang merasa terganggu sama jalanan yang becek. Saya rasa kita harus cari tahu siapa yang sengaja bikin begini. Kalau perlu kita selidiki. Pak RW, saya nggak akan diam aja. Ini bukan cuma soal warung saya, ini soal keadilan. Kalau memang ada yang sengaja bikin jalanan begini, saya nggak mau mereka bebas gitu aja. Kalau begitu, kita harus bergerak cepat. Kita bisa mulai dengan bertanya-tanya ke tetangga lain. Siapa tahu ada yang melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan. Saya akan bantu Bu. Terima kasih Pak. Saya nggak tahu harus mulai dari mana, tapi saya yakin kalau kita bekerja sama, kita bisa temui siapa yang ada di belakang semua ini. Kita harus pastikan ini tidak dibiarkan begitu saja Bu. Biar mereka tahu kalau kita nggak bisa diinjak-injak.
Kalian udah pada tahu kan si Bu Jui itu sengaja bikin jalan becek biar warung Bu Aci sepi. Nah, gara-gara itu dia dilaporin ke Pak RW. Mampus, biar tahu rasa dia. Tapi nggak nyangka ya dia kayak gitu. Padahal kelihatannya ramah. Ya emang dia kelihatan ramah, tapi siapa sangka manusia kalau udah diliputi rasa iri emang kayak gitu. Bener banget Bu Jui kelihatan iri lihat kesuksesan Bu Aci. Soalnya kan Bu Aci udah bisa beli motor. Emang Bu Jui itu kalau udah iri nggak lihat siapa. Kalau dia nggak suka lihat orang lain maju, pasti dia akan cari cara buat menjatuhkan. Udah nggak terhitung berapa kali dia ngomongin Bu Aci, cuma karena warungnya makin rame. Sial, jadi dia iri sama kesuksesan Bu Aci. Masa iya sampai segitunya? Kenapa gak langsung saingin aja buka warung yang lebih bagus daripada ngelakuin hal jahat kayak gitu? Emangnya gampang kalau Bu Jui kayak gitu? Dia pikir kalau warung Bu Aci sepi, dia bisa ambil peluang. Tapi ya kalau udah ketahuan begini, bisa-bisa Bu Jui juga susah nantinya. Pokoknya kita harus hati-hati sama Bu Jui. Kita nggak bisa diam aja lihat orang yang kayak dia ngerusak usaha orang lain. Tapi gimana caranya ya supaya nggak ada yang tahu kalau kita yang ngomongin ini ya? Betul, kita harus hati-hati. Jangan sampai Bu Jui tahu. Kita yang ngasih tahu Bu Aci. Kalau sampai tahu bisa-bisa kita dilabrak sama dia. Kalau dilabrak ya kita labrak balik aja. Kita nggak usah takut. Orang kita nggak salah apa-apa. Kalau gini kan makin becek jalannya. Aku seneng banget. Sekarang warungnya Bu Aci udah mulai sepi pembeli. Rasain kamu Bu Aci. Bu Jui, kita sudah tahu semua yang kamu lakukan. Kamu sengaja membuat jalan ini becek agar warung Bu Aci sepi. Kami nggak bodoh, Bu. Saya nggak berbuat apa-apa Pak RW. Kamu jangan asal nuduh ya. Orang saya cuma nyiram tanaman. Jangan coba bohongin lagi, Bu Jui. Semua orang udah tahu apa yang kamu lakukan. Kamu iri sama kesuksesannya Bu Aci. Itu sudah sangat jelas. Minimal kalau iri itu bersaing lah. Enggak, saya nggak salah Pak RW. Ini semua salahnya Bu Aci sendiri. Dia tuh terlalu pamer. Coba aja kalau dia nggak pamer-pamer motornya di depan saya nggak bakal ngelakuin ini. Astagfirullah Bu Jui. Sejak kapan saya pamer sama kamu, ha? Saya nggak pernah pamer. Tapi kamu aja yang terlalu iri. Saya nggak iri. Apaan ini? Apa yang terjadi? Enggak, ini nggak mungkin. Kenapa aku jadi ember? Ini adalah azab, Bu Jui. Semua perbuatan yang buruk yang kamu lakukan untuk merusak usaha orang lain telah sampai batasnya. Sekarang kamu merasakannya. Ini yang kamu dapatkan Bu Jui. Semoga kamu sadar bahwa tindakan kamu selama ini nggak akan pernah membuahkan hasil yang baik. Jangan salahkan siapa-siapa lagi, Bu Jui. Kamu sudah membayar harga yang harus kamu bayar. Ayo Pak RW, kita tinggalkan aja Bu Jui. Tapi Bu Aci, dia kasihan sekali. Udah Pak RW, nggak usah kasihan. Itu emang akibat yang harus Bu Jui tanggung. Tolong, jangan tinggalkan aku. Wah, dapat ember lumayan bagus nih. Rezeki malam-malam. Enggak, jangan. Tolong aku. Aku bukan ember. Tak ada yang lebih menyesakan selain menerima hukuman dari kesalahan yang kita perbuat. Bu Jui yang penuh tipu daya akhirnya jatuh ke dalam jebakan yang dia buat sendiri. Saat kita menciptakan keburukan, alam tak tinggal diam. Akhirnya setiap niat buruk yang kita tabur akan kembali kepada kita.